Untuk pedoman praktek ya, walaupun untuk saya ini tidak ngajar di kelasnya sampean, tapi saya ngajar di kelas semester 6 B1 ya tentang praktek perkara perdata dan pidana. Nanti tanggal 21 jangan lupa untuk pembekalan praktek terkait dengan perkara pidana maupun perdata. Pemateri yang akan menyampaikan adalah Bapak Hendra dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri. Itu wajib diikuti oleh para peserta calon peserta praktek peradilan perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Itu karena perlu pembekalan, karena kemarin ada beberapa peserta praktek tentunya ketika ditanya tentang masalah gugatan rekopensi itu apa yang dimaksud dengan eksepsi, pledoi itu apa, kemudian eksepsi itu apa, nit open garis backlog atau NU, gugatan di NU itu maksudnya seperti apa NU itu Nahdlatul Ulama, bukan, NU itu adalah nit open garis backlog. Nah itu ada beberapa yang tidak bisa menjawab. Nah, ini akhirnya menjadi PR para dosen pembimbing lapangan yang ada di kampus, tentunya dosen pengampu mata kuliah. Nah, akhirnya kita sepakat untuk mengadakan pembekalan bagi para peserta calon praktek ya. Nanti jenengan akan dikirim di pengadilan negeri setelah pembekalan. Baik, kita kembali ke materi tentang kode etik profesi advokat. Ini akan kami share log ya. Nah, ini kemarin ini sudah saya sampaikan di kelas yang lain ya. Kode etik profesi advokat ini ada banyak Mbak, tapi tidak saya sampaikan semuanya, nanti dilanjutkan minggu depan seperti itu. Dan ada saran dari saya, nanti silakan jenengan beli buku tentang etika ya, kode etik profesi hukumnya. Itu penting, di Togamas juga ada, atau Gramedia, ataupun di Oscar juga ada buku tentang kode etik profesi advokat. Itu sebagai bekal bagi jenengan ketika ngambil mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum. Karena di dalam buku kode etik profesi hukum itu di dalamnya juga mencantumkan beberapa kode etik semua profesi ya, baik notaris, lembaga pemasyarakatan, kemudian advokat, polisi, hakim yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung, ada hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Semuanya ada kode etik, karena kode etik itu merupakan aturan untuk sikap ataupun perilaku. Substansi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di dalamnya itu membahas tentang beberapa substansi. Yang pertama tentang kode etik advokat Indonesia, kemudian kepribadian advokat, hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan teman sejawat, kemudian cara bertindak menangani perkara, kemudian ketentuan kode etik dan pelaksanaannya. Nah, setelah 6 poin itu baru pembahasan tentang masalah Dewan Kehormatan Advokat Indonesia. Kalau di dunia profesi advokat bahasanya Dewan Kehormatan. Tapi kalau di kepolisian itu ada komisi ya, komisi kode etik polisi seperti itu. Substansi ini ada 6, ini nanti akan kami oncei satu persatu. Yang pertama adalah kode etik advokat Indonesia. Sebuah etika profesional digunakan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai profesi yang pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku maupun perbuatan di dalam menjalankan profesinya. Ini belum saya sampaikan ya Mbak ya. Halo Mbak. Mbak Intan. Belum, Pak. Ya, siap gitu. Monggo sambil absen gitu di chat room gitu. Nanti setelah mati kan
40 menit jenengan sudah masuk di chat room, akan kami kopas. Kami lanjut, sehingga sudah semestinya jika di dalam satu organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban sekaligus memberikan suatu perlindungan hukum kepada setiap anggotanya di dalam melaksanakan profesinya. Kita tahu profesi advokat termasuk profesi yang berwibawa terhormat karena memiliki kesamaan seperti penegak hukum yang lainnya, seperti jaksa, hakim, polisi. Terlebih dengan keberadaan organisasi profesi advokat sendiri sangat diperlukan adanya suatu etika profesional yang dituangkan dalam bentuk kode etik. Karena profesi advokat sendiri dipandang sebagai profesi terhormat atau officium nobile yang di dalamnya menjalankan profesi berada di bawah perlindungan hukum. Dan advokat itu memiliki hak imunitas, artinya advokat juga kebal hukum. Kebal hukum itu apakah bisa ditangkap? Makanya advokat itu ketika mendampingi klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, dia tidak boleh ditahan ataupun ditangkap. Sehingga undang-undang dan kode etik itu sendiri yang memiliki kebebasan didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Sehingga sebagai suatu profesi yang diberikan kepercayaan sebagai suatu organisasi, suatu profesi terhormat, maka sudah semestinya diperlukan adanya suatu kode etik profesi yang tujuannya adalah ini ya, untuk apa? Untuk mencegah terjadinya suatu perilaku yang tidak etis dari para anggota profesi tersebut. Dengan demikian, keberadaan kode etik profesi di dalam menjalankan, contoh ini, dari para pelanggarnya diharapkan mampu menciptakan pribadi yang mempunyai niat profesi yang mampu mengatur dirinya sendiri. Nanti kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, berarti ada pengadu dan teradu. Pengadu siapa? Boleh masyarakat, atau pihak-pihak yang dirugikan, atau pengadu berupa badan hukum, atau pengadu itu advokat sendiri misalkan, atau pihak lawan. Kalau yang teradu otomatis advokat. Karena apa? Di situ ada advokat yang melanggar atau KEAI ya, Kode Etik Advokat Indonesia, kode etik advokat. Jadi melanggar kode etik, maka nanti di dalam kode etik juga mengatur beberapa sanksi. Termasuk nanti sanksinya bagi para pelanggar akan dikenai sanksi, bisa berupa teguran, diberhentikan, artinya tidak bisa beracara. Kemudian ini penting, etika profesional advokat di Indonesia sendiri dituangkan dalam sebuah kode etik advokat yang disusun oleh sebuah KKAI, ya, Komite Kerja Advokat Indonesia, atau yang terdiri dari 7 organisasi profesi advokat, diantaranya ini ada Ikatan Advokat Indonesia, disebut dengan IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPI, ada Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, namanya AKHI, kemudian Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. 7 organisasi ini di bawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia kemudian membentuk aturan yang berupa Kode Etik Advokat Indonesia ataupun KEAI ya, KAI ya, Kode Etik Advokat Indonesia. Ini disusun oleh Komite Kerja Advokat ini dimulai ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Padahal Undang-Undang Advokat itu mulai dipublikasikan tanggal berapa? Tahun 2003 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Jadi 7 organisasi ini sudah membuat aturan atau kode etik tentang advokat di bawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia. Yang tujuannya seperti tadi yang saya sampaikan, tujuannya adalah untuk mengatur sikap dan tingkah laku
anggotanya ataupun profesi advokat. Kemudian yang kedua yaitu tentang kepribadian advokat. Di dalam kode etik advokat ini diantaranya mengatur persoalan tentang kepribadian advokat. Kepribadian advokat ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia. Advokat di Indonesia adalah harus WNI, warga negara Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran di landasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatan atau pengambilan sumpah. Itu pasal 2-nya. Pasal 3, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya. Ini karena advokat itu ada yang senior, ada yang junior, ada yang jam terbangnya tinggi, ada yang tidak memiliki jam terbang. Artinya dia partner. Kalau advokat jos, maka semua perkara, kalau advokat mampu, ya maka harus diberi advis ataupun diberi bantuan hukum ataupun diberi jasa konsultan, jasa advokat ya. Dan advokat itu tidak dapat menolak ataupun tidak boleh menolak dengan alasan ini karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Jadi kalau menolak karena mungkin tidak sesuai dengan hati nuraninya tidak masalah ya. Seperti kuasa hukum dari Setia Novanto, Otto Hasibuan itu menolak. Artinya mungkin tidak sesuai dengan advis ataupun advis yang diberikan Profesor Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Setia Novanto itu tidak diindahkan ataupun Setia Novanto punya pandangan lain. Akhirnya kan bertentangan. Akhirnya Otto keluar dari kuasa hukumnya Setia Novanto, akhirnya dilanjutkan oleh sewa Predik. Terbukti bahwa Predik telah melakukan pelanggaran kode etik dan menghalang-halangi jaksa ataupun KPK ya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan obstruction of justice. Akhirnya Predik terjerat pelanggaran-pelanggaran tentunya. Pasal 3. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum. Sudah. Pasal 3 huruf B, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi ya, tetapi harus lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Maka advokat ini tidak harus kemudian selalu dihubungkan dengan finansial, tapi advokat juga diperintahkan oleh undang-undang harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bahkan sekarang ini banyak aturan ataupun bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Perda, Peraturan Daerah, Permenkumham juga ada, kemudian Peraturan Wali Kota terkait dengan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu kan ada ya. Bahkan di dalam Undang-Undang Advokat pun nomor 18 tahun 2003 juga advokat harus melakukan bantuan hukum kepada mereka yang memerlukan bantuan hukum yang tidak mampu tentunya. Sebentar sambil ACC teman-teman. Kemudian pasal 3 huruf C terkait dengan kepribadian advokat dalam menjalankan profesinya bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Saya lanjut biar cepat. Kemudian pasal 3 huruf D ya, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat atau rekan sejawat yang diduga atau didakwa dalam satu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Ini banyak advokat yang terjerat kasus hukum ya. Karena apa? Dia mungkin melakukan obstruction of justice, ada yang bertentangan dengan undang-undang.
Pasal 3 yang huruf F, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, officium Yang H, pasal 3H, terkait dengan kebebasan advokat, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak ya, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Kemudian pasal 3 huruf I, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, baik dia menjadi kementerian, legislatif, dan yudikatif ya, atau di bawah naungan kementerian Mahkamah Agung atau DPR ataupun kementerian, maka dia harus berhenti atau tidak boleh beracara, atau dia berhenti menjadi advokat sementara ya. Kepribadian yang tertuang dalam kedua pasal di atas, pasal 2 dan pasal 3, baik huruf A maupun huruf G, H, I ya, dimiliki oleh setiap advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Itu artinya harus diimplementasikan, harus diamalkan. Kemudian disinilah fungsi dan tujuan dari kode etik profesi itu diciptakan, selain membentuk pribadi advokat yang baik sebagai suatu profesi terhormat, juga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum pada para anggota profesi tersebut. Nah, sekarang ini banyak sekali advokat-advokat itu yang melanggar kode etik. Termasuk pelanggaran kode etik yang paling sepele adalah advokat pasang iklan. Pasang iklan itu tidak boleh. Baik di media cetak, ya di koran, misalkan ada advokat yang mempromosikan dirinya siap melayani semua perkara, baik pidana maupun perdata, litigasi maupun non-litigasi, konsultasi gratis, ya kan? Konsultasi gratis, silakan hubungi nomor ini, itu tidak boleh. Kemudian advokat juga pasang pelan ataupun papan nama yang besar itu juga melanggar kode etik, itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah hubungan advokat dengan klien. Hubungan advokat dengan klien ya, ada yang belum saya ACC Mbak ini Mbak, mohon maaf. Hubungan advokat dengan klien ya, hubungan advokat dengan klien ini bagaimana? Ini juga diatur di dalam pasal 4 tentang kepribadian juga tadi ada diatur di dalam pasal 2 ayat pasal 2 dan pasal 3. Sekarang hubungan advokat dengan klien ini ada di dalam pasal 4. Sebelum diuraikan mengenai hubungan advokat dengan klien, ini terlebih dahulu kita harus mengerti terdahulu siapa yang dapat dikategorikan dalam sebuah advokat dan siapa klien itu sendiri. Di dalam ketentuan umum kode etik advokat telah dijelaskan mengenai maksud ya dari pengertian advokat dan maksud daripada pengertian klien. Yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, litigasi maupun non-litigasi, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Ini pasal 1 huruf A kode etik advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan klien adalah orang. Klien itu bisa orang ataupun badan hukum ya. Badan hukum itu ada 4. Badan hukum itu bisa berupa PT, bisa berupa yayasan, bisa berupa firma, ataupun koperasi. Koperasi juga termasuk badan hukum. Kalau CV itu bukan badan hukum, tapi badan usaha. UD, unit usaha dagang juga termasuk badan usaha, ya. Atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat. Ini diatur dalam pasal 1 huruf B kode etik advokat. Ini ya hubungan advokat dengan klien. Jadi hubungan advokat dengan klien bahasanya ya penasihat hukum. Kalau advokat itu bisa disebut dengan penasihat hukum, pengacara ataupun kuasa hukum. Klien atau prinsipal itu sama. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian advokat dan pengertian klien, maka kita dapat mengetahui seperti apa hubungan antara advokat dengan klien.
Maka lihatlah seperti ini. Pasal 4 ya, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Ini sesuai dengan aturan apa, Mbak? Perma nomor 1, Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Itu tentang mediasi. Jadi perkara perdata ini harus ditempuh dulu dengan menyelesaikan secara musyawarah ataupun secara mediasi. Ini kalau dalam Islam disebut dengan islah ataupun asulhu. Karena di dalam pengadilan perkara perdata sesuai dengan mekanisme tahapan-tahapan persidangan ya, mulai dari pembacaan, kemudian replik duplik, itu harus diawali dulu dengan mediasi. Entah itu nanti mediasinya gagal ataupun berhasil. Karena apa? Putusan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama terkait dengan kasus perceraian ataupun perdata bui tanpa mediasi, maka putusannya batal demi hukum. Putusannya gak sah. Putusan pengadilan negeri perkara perdata tanpa adanya mediasi, putusannya gak sah, Pak, atau batal demi hukum. Yang B ya, pasal 4 yang huruf B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Ini tidak boleh. Saya jadi advokat, alhamdulillah saya tidak pernah mendikte klien. Kon ini. Artinya saya mendampingi klien sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kalau misalkan klien saya itu mencuri, yo akuilah mencuri kan gitu. Cuma saya mendampingi, membela proses jalannya suatu pemeriksaan di tingkat kepolisian ataupun penetapan ketika di kejaksaan maupun persidangan di pengadilan. Dikte klien ben amrih lolos tidak terjerat, loh ini namanya kan mengarahkan. Advokat itu kalau mengarahkan bagi saya tidak boleh sebenarnya. Misalkan mengarahkan misalkan pernah nge-share ya nge-share foto di medsos, tapi dikongkon ojo ngaku oleh advokatnya. Ini tidak boleh. Ini bertentangan dengan hati nurani saya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Tidak boleh. Perkara yang tak tangani nanti pasti menang. Ini namanya menjanjikan kepada klien, tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Karena apa? Kemenangan suatu perkara itu adalah haknya siapa? Haknya majelis hakim. Advokat tidak boleh menjamin kepada kliennya ini nanti pasti menang. Tidak boleh. Itu wilayahnya hakim itu. Advokat itu hanya boleh memberi advice atau memberi penasihat hukum, menasihati ya tentunya, menasihati atau membantu ketika membuat jawaban-jawaban replik ataupun duplik, itu tidak masalah. Tapi kalau menjamin ini nanti pasti menang, akhirnya kan nyogok itu nanti. Melanggar kode etik itu. Yang D, dalam menentukan besarannya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Ini harus disesuaikan dengan klien. Kalau kliennya tidak mampu, ya perceraian misalkan mampunya 3 juta, ya 3 juta. Jangan ditarik 10 juta, ngesakno. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Ini banyak advokat yang melakukan gaya ya. Ini nanti untuk nyangoni hakim, ini nanti untuk transportasi, untuk operasional, untuk biaya uang lelah, uang bensin dan lain sebagainya. Ini kan membebani kepada klien. Karuan di awal hitung sampai selesai berapa, kan jelas. Saya lanjut, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma gratis, pro bono ya, gratis, pro itu gratis. Yang nanggung siapa? Pemerintah. Harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini advokat harus menolak. Kemudian advokat wajib memegang rahasia
jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien. Nah, ini advokat ini harus menjaga aib-aibnya klien, terutama pengacara perceraian ya Mbak ya. Kalau perkara perceraian kan itu banyak aibnya kan. Itu tidak boleh di-share ataupun disampaikan ke rekan sejawat ataupun masyarakat. Nah, ini banyak sekali advokat sing foto karo kliennya perceraian kan tidak boleh. Kalau foto dengan klien perkara kepailitan, perkara besar yang pengadilan niaga misalkan nggak masalah. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas dibanding kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi tentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hak retensi advokat. Advokat memiliki kewenangan untuk hak substitusi ya, ngesub suatu perkara kepada advokat lain dan juga punya hak retensi. Hak retensi ini menahan berkas atau dokumen-dokumen klien. Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Dengan demikian, berupa kode etik advokat, kode etik advokat telah mengatur hubungan antara advokat sebagai wakil untuk mengurus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh klien kepadanya. Hal ini diperlukan sebagai pencerminan dan penwujudan dari etika profesi seorang advokat dengan kepribadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam kedua pasal di atas. Baik pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kuliah hari ini. Kita lanjut kapan-kapan lagi, minggu depan. Ini nanti materinya semuanya akan kami share ya. Ini agak serak Mbak suaranya. Ini buahnya ini. Saya sarankan nanti setelah ini selesai baru kita bahas kode etik polisi, setelah polisi hakim ya. Nah, ini ada beberapa. Ini kalau advokat itu bisa masuk di semua peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung ya. Ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan korupsi, dan peradilan perikanan. Mungkin selama ini yang jenengan ketahui hanya pengadilan negeri dan pengadilan agama. Nah, pengadilan militer yang di Pak Guzemah tempatnya. Pengadilan tipikor ada di mana? Pengadilan perikanan nenek India. Pengadilan HAM itu ada di mana? Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Sebentar lagi mati, Mbak. Monggo yang mau tanya, silakan. Mbak, siapa ini? Monggo yang mau tanya, kami persilakan. Kalau tidak, saya akhiri, mohon Mbak. Suara saya serak-serak basah ini. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.